Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Dan tentu seperti biasa pada hari Rabu kita akan bersama-sama narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Dan untuk pagi ini kita akan membahas hak waris untuk ahli waris pengganti. Namun saya ingatkan untuk Anda pendengar, pagi ini Anda bisa menonton juga langsung di kanal YouTube kami RRI Cirebon karena kita live YouTube ya. Dan bisa juga nanti Anda bergabung nanti melalui telepon 0231849329 dan juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke 081324951935. Baik, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadus bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya Mas Kartono dan para kru RRI Cirebon dan juga para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ini bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang. Lebih-lebih Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara bentuk syukurnya adalah mari kita bersama-sama untuk thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 4 Juni 2025, saya mengangkat tema tentang hak waris untuk ahli waris pengganti. Tema ini saya angkat karena hari Jumat kemarin saya dapat amanah untuk membagi harta waris secara non-litigasi, secara kekeluargaan. Kemudian saya tidak sebut di mana dan siapa yang adalah privasi, tapi inti dari cara pembagian warisnya. Ada suami istri sudah menikah puluhan tahun, 23 tahun, kemudian tidak dikaruniai anak. Suami meninggal dunia, kemudian suami ini merupakan keturunan yang ke-6, semuanya 6 bersaudara, dan anak yang terakhir. Dan tentunya menikah selama kurang lebih 23 tahun tidak dikaruniai anak, siapa ahli warisnya? Ternyata
saudara-saudara kandungnya berarti ada 5, 6 termasuk yang meninggal ini yang telah. 6 bersaudara meninggal dunia semua. Dan anak dan saudara punya anak semua. Nah itu. Maka dilalanya alhamdulillah istrinya sangat luar biasa, kekhawatiran, kehati-hatian hartanya ini supaya jangan makan barang yang haram, maka bertanya kepada saya. Kemudian alhamdulillah saya minta seluruh ahli waris termasuk ponakan-ponakannya supaya dihadirkan. Karena bagaimanapun juga kata saya bahwa saudara satu dengan saudara yang lain tidak ada istilah mantan. Maka hak warisnya adalah selain istri adalah saudara-saudara kandungnya. Saudara-saudara kandungnya ada 5 itu meninggal dunia semua. Saya tanya, punya anakkah dari saudara kandung yang meninggal dunia? Punya semua. Ada yang anaknya 5, ada anaknya 7, ada anaknya 9, ada anaknya hanya 2 gitu loh. Maka saya sampaikan tolong semua ahli waris dari keponakan almarhum yang akan dibagi harta warisnya itu supaya dihadirkan. Kemudian istrinya, anaknya ada di luar kota, ada dari Subang, ada dari Jakarta, ada dari Bandung. Nggak apa-apa, perwakilan saja. Alhamdulillah sebagian dari ponakan hadir juga. Nah, kemudian setelah kita hadir semua, kemudian kita sampaikan tolong ada saksinya. Saksinya saya minta yakni dari tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tokoh masyarakatnya setidaknya adalah bisa ketua RT atau ketua RW. Tokoh agamanya adalah ketua DKM atau pengurus MUI setempat. Supaya apa? Supaya ketika ada saksi kan sangat luar biasa diakui atas validasinya. Para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tanya kepada istrinya apa saja harta-harta yang akan siap dibagi. Ternyata harta yang siap dibagi itu berupa rumah, tanahnya seluas 192. Ternyata tanahnya itu kata istrinya itu adalah merupakan harta bawaan dari suami. Sebelum menikah suami punya tanah dan sertifikatnya atas nama suaminya. Kemudian rumahnya yang sekarang sudah dijual ini adalah merupakan hasil membangun bersama, dibangun bersama antara suami istri. Maka dipisahkan karena harta bawaan ini didapat sebelum menikah dan merupakan harta warisan dari orang tuanya suami. Dinilai rupiah. Hasil kesepakatan keluarga sebagai harga keluarga itu ternyata 1 meternya 1.500.000 rupiah. Dikali 192 sama dengan 288 juta. Nah, kemudian sisa dari 500 berarti 212 jutanya itu adalah merupakan harta bersama yang berupa rumah itu. Kemudian dari isi dari rumah itu bagaimana hasil kesepakatannya, ternyata kata ponakan-ponakannya udahlah berupa perabot rumah, TV ataupun mesin jahit ataupun yang lainnya diserahkan saja kepada istrinya, bukan sebagai harta waris. Nah, hasil dari kesepakatan itu ya nggak masalah, yang penting disepakati oleh ahli waris yang lain. Tetapi kalau disepakati tetap dihitung sebagai harta waris. Karena ini kesepakatan dari keponakannya nggak usah diwaris, yang diwaris hanya sepetak sebidang tanah sama bangunan itu yang nilainya 500 juta rupiah. Nah, karena ini merupakan harta yang sudah dijual, maka saya sarankan harus dikeluarkan dulu sebagai zakat jual belinya, dan nanti diberikan disalurkan kepada Basnas Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon. Alhamdulillah dari 500 juta diambil 2,5% sama dengan 12.500.000 untuk dikeluarkan zakatnya supaya bersih ketika membagi waris. Alhamdulillah sudah selesai pula. Nah, kemudian dari hasil-hasil yang sudah disepakati merupakan harta bawaan dan harta bersama itu, kemudian
dari nilai itu dikurangi, maka muncul ada harta bawaan dan ada harta bersama. Ternyata ahli waris istri pun pengen juga membatalkan haji untuk atas nama suaminya. Kesepakatannya nanti hajinya nanti tahun depan, dikurangi 12 juta juga. Kemudian karena ini suaminya tidak punya anak, bagaimanapun juga saya memberikan motivasi kalau bisa sebelum diwaris diambil maksimal 1/3 untuk sodako jariyah. Karena kata Nabi dalam hadisnya kan idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa bisalasin. Apabila anak cucu Adam atau manusia itu meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3. Yakni pertama sodakoh jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga anak yang soleh. Anak tidak punya ilmu bermanfaat, mohon maaf, karena tidak sebagai bukan sebagai guru, maka tidak punya. Nah, ternyata yang satu ini adalah sodako jariah. Alhamdulillah disetujui oleh ahli waris yang lain. Dari 309 juta itu, karena ini miliknya ahli yang meninggal dunia, itu 1/3-nya maksimalnya itu 100 juta 19. Karena maksimal ya, tapi disepakati 50 juta. Nah, 50 juta ini merupakan sodako jariyah atas nama almarhum yang tidak punya anak, yang tidak punya ilmu. Minimal itu sodako jariyah. Insya Allah ketika harta sebagian untuk ditempelkan di masjid ataupun di musola ataupun di madrasah, insya Allah pahalanya akan mengalir sebagai sodakoh jariyah ini. Nah, kemudian yang dibagi itu hanya yang sisanya. Tadi kan ada harta bawaan, ada harta bersama. Harta bawaannya sisanya itu kurang lebih 260 juta 500. Kemudian harta bersamanya dibagi 2 dulu antara suami istri. Yang 212 juta itu dibagi dulu. Sedang surat An-Nisa ayat 32 Allah Ta'ala berfirman, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Bagi seorang laki-laki atau suami mendapat bagian apa yang dia usahakan, dan bagi istri dapat bagi apa yang dia usahakan. Itu kasabnya, kerjasamanya selama menikah, nilainya 212 juta. Dibagi 2 dulu. Sama dengan suami dapat 106 juta, istri pun sama 106 juta. Sebelum dibagi waris, istri dapat 106 juta itu bukan warisan, tapi kekayaan ataupun usahanya dia bersama suami selama 23 tahun. Yang dibagi hanya miliknya suami saja, separuh hartanya yakni 106 juta plus harta bawaan berupa tanah tadi sudah dikurangi bla bla seterusnya, itu sisanya 265 jutaan. Jumlah total itulah 309 juta. Nah, 309 juta milik si suami yang tidak punya anak, dibagi waris. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah utama istri. Istri mendapat hak 1/4-nya karena menikah dengan suami tidak punya. Ini adalah merupakan hasil dari berita acaranya, nanti akan ditangani nanti siang. Nah, tapi tidak siapa dan di mana ya, ini privasi. Tapi ini kan sampelnya jelas ada gitu loh. Nah, kemudian istri dapat 1/4 dari 309 jutanya adalah mendapat 77.375.000 rupiah. Kemudian saudaranya ada 4 laki-laki, perempuannya 1. Nah, secara asobabil khair secara keseluruhan berarti sisa diambil 1/4, sisanya 3/4-nya. 3/4 dari 309.500.000 sama dengan 232.125.000 rupiah. Nah, dari 232 juta ini di breakdown kepada saudara kandungnya yang jumlahnya ada 5. Lakinya 4, perempuannya 1. Berlaku lizzakari mislu hazil unsayain. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 176, Allah berfirman, wa in kanu ikhwatar rijalau wa nisaan falizzakari mislu hazil unsayain.
Jika saudara-saudara sekandungnya ada laki dan perempuan, maka berlaku 2:1. Saudara laki-laki dapat 2, saudara perempuan dapat 1. Karena lakinya 4 kali 2 sama dengan 8. Perempuannya 1 berarti 9. Berarti saudara laki-laki dapat 2/9 dan saudara perempuannya mendapat 1/9. Kemudian saudara laki-laki pertama 2/9-nya mendapat dari 232 jutanya mendapat 52.583.333,3 rupiah. Semua laki-lakinya dapat yang sama. Kemudian saudara perempuannya 1/9-nya dari 232.500 itu mendapat 25.791,666,7 rupiah. Semuanya insya Allah berkah gitulah. Nah, karena di sini saudara 5 ini meninggal dunia, maka harus diberikan kepada siapa? Sebagai ahli waris penggantinya adalah saudara-saudara anak-anaknya dari saudara yang meninggal dunia. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 33 itu, Profesor Hazari mengatakan siapapun ahli warisnya itu dapat hak dari yang meninggal dunia pula. Kemudian diimplementasikan menurut kompilasi hukum Islam pasal 185 pasal ayat 1 yang berbunyi, ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 pengecualian. Jadi kalau yang meninggal lebih dulu itu ya, maka hak warisnya diberikan kepada anak keturunannya. Nah, anak keturunan berarti kan keponakan dari yang meninggal sekarang itulah. Nah, ternyata saudara yang pertama meninggal dunia itu yang laki-laki punya anaknya 7. Lakinya 4, perempuannya 3. Berapa jumlahnya? 4 kali 2 sama dengan maaf, lakinya 3, perempuannya 4 ya. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6, perempuannya 4, masing-masing 1 berarti 4 tambah 6 sama dengan 10. Berarti 1/10 untuk keponakan perempuan dari saudara yang pertama, kemudian 2/10 untuk anak atau keponakan ya Mas, keponakan yang laki-laki itu. Kemudian saudara yang kedua perempuan, anaknya ada 7 juga ini. Laki-lakinya 6, perempuannya 1. Berarti 6 kali 2 berarti berapa Mas ya? 12 ya, tambah 1 berarti 13. Jadi ponakan perempuan dari saudara yang kedua ini 1/13. Kemudian saudara ponakan yang laki-lakinya adalah 2/12. Kemudian saudara yang ketiga itu punya anaknya itu banyak ini. Ada 5 dulu. Ada 5. Lakinya 4, perempuannya 1. Berarti laki kan 2 kali 4 8 tambah 1 9. Berarti keponakan 2/9 untuk ponakan laki-laki, perempuannya 1/9. Untuk saudara keempatnya anaknya banyak 9. 9. Ternyata dari 9 ponakan dari saudara yang keempat ini, ternyata laki-lakinya 1, 2, 3, 4, 5. Laki-lakinya 5. 5 kali 2 itu berapa? 10. Berarti sisanya 4. 4 tambah kali 1 berarti kan 4. 4 kali tambah 10 14. Berarti keponakan perempuan dapat 1/14. Kemudian keponakan laki-laki dari saudara yang keempat ini adalah 2/14. Alhamdulillah selesai. Ternyata saudara yang kelimanya anaknya cuma 2. Paling gede deh kayaknya. Paling gede ya. Anaknya laki perempuan keponakannya. Ya tinggal dibagi aja, karena laki 2 perempuan 1. Jumlahnya berapa? 3. Berarti keponakan perempuan 1/3, keponakan laki-laki 2/3. Prinsip 1/2 itu harus itu loh. Adapun jumlah keponakan tergantung dari saudara itu berapa anaknya, kan gitu loh. Nah, disitulah manfaat kebersamaan, disitulah keluar biasaan silaturahimnya muncul itu. Karena
awalnya kan tahu jadi aja, bukan. Ini adalah syariat Allah yang harus ditaat acarakan, yang harus hadir semua gitu loh. Berkah nanti. Nah, sedangkan istrinya kan dapat 2 hak. Separuh dari harta bersama dan warisan dari suaminya tadi. Separuhnya harta bersamanya hanya 212 juta dibagi 2 mendapat 106 juta. Kemudian 1/4 karena tidak punya anak dari 309.500 mendapat 77.375.000. Jumlah total untuk istrinya dari separuh harta dan 1/4 dari warisan suami, jumlah totalnya 180.375.000 rupiah. Inilah sesuai dengan syariat Allah dan mudah-mudahan akan mendapatkan keberkahan. Kemudian yang meninggalnya tidak punya anak sudah kita pikirkan, yakni diambil sebagian dari sebelum diwaris 50 juta hasil kesepakatannya. Dan juga sebelum dibagi waris diambil pula membersihkan harta melalui zakat mal. Zakat mal hasil jual belinya adalah 2,5% dari 500 senilai 12.500.000. Saya sarankan lebih baik diberikan ke Basnas Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon. Insya Allah Basnas juga akan dipertanggungjawabkan baik kaitannya dengan audit dan seterusnya. Kita nggak usah capek-capek gitu loh, biar Basnas yang memberikan, karena Basnas prinsipnya waktu saya dulu di Basnas terima kasih, terima apa yang yang menzakat dari masyarakat kemudian langsung dikasihkan itu loh, itu supaya enak semua gitu. Demikian mudah-mudahan apa yang sampaikan itu menjadi manfaat sebagai uswatun hasanah, supaya ini kan sebagai contoh konkret. Ya, karena sekarang kan ya. jarang sekali membagi waris ketika meninggal dunia. Ini luar biasa istrinya itu kehati-hatian ini. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ngerti jika kita tidak paham gitu. Demikian mudah-mudahan sampaikan ini sebagai motivasi, sebagai bahan untuk pembicaraan pada sore pagi hari ini. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan ini saya mau tanya dulu, kalau misalnya apa namanya si istri ini ya. Sama ditinggalkan begitu oleh sang suami, namun jadi ada satu rumah yang memang rumah itu ternyata harta bawaan dari suami. Tanahnya. Berarti kan tetap mendapatkan bagian ya? Iya, betul. Berapa persen tadi Pak Ustadz? Bukan persen ya, 1/4. Iya, hitungannya seperempatnya. Iya, seperempatnya belum lagi ketika ada istri yang ternyata walaupun tinggal di rumah bawaannya suami. Kemudian kadang-kadang kan suka ketika renovasi dan lain sebagainya, itu juga menggunakan uang istri misalnya. Itu gimana Ustaz? Jadi dilihat dari kapan renovasi itu. Kalau renovasi itu setelah menikah, itu namanya harta bersama. Renovasinya itu tinggal dinilai jumlah total dijual itu berapa, kemudian renovasi berapa habisnya, itu kan sebagai harta bersama kalau renovasi. Walaupun milik istri, emangnya istri kalau emang masih ikatan pernikahan itu apapun bentuk hartanya itu merupakan harta bersama, gitu. Kan istri kan orangnya gemi itu hemat lah gitu lah. Tapi sumbernya dari mana? Dari suami, kan gitu. Ataupun yang bekerja suami, istri pun tetap aja harta bersama. Maka untuk menjaga harta milik istri itu sebelum diwaris dibagi 2 dulu tadi. Supaya untuk menjaga haknya itu gitu loh. Separuh milik suami, separuh milik itu yang harta bersama istri, ya. Harta bersama ya gitu. Oke, berarti kalau misalnya pernah renovasi dan lain sebagainya itu ada hitungannya ketika pembagian waris begitu ya. Iya, makanya kan prinsipnya salah satu adalah tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Yang tahu adalah orang terdekat, yakni istrinya. Nggak apa-apa kalau istri mengklaim itu adalah sebagai renovasi, nggak masalah. Itu adalah kebersamaan dengan suami. Baik, oke. Kita coba
buka line telepon ya, ingin bergabung boleh silakan ke 0231 849 3259. Bisa juga WhatsApp ke 081 324 951 935. Saya masih biasanya udah nyala begitu nih, ini belum, apakah ada gangguan atau trouble atau tidak, mungkin bisa disampaikan ke pesan WhatsApp ya untuk pendengar. Ada Aki Gazi tapi sudah berkirim WhatsApp. Assalamualaikum Pak Kiai, dari Aki Gazi Kang Nono, mohon izin bertanya. Di Majalengka ya? Iya. Jika mayit tidak punya ahli waris, baik garis ke atas maupun garis ke bawah, akan tetapi ada juga cucu perempuan dari saudara laki-laki sekandung si mayit, dan baik saudara sekandung maupun anak saudara sekandung tersebut telah meninggal, apakah cucu saudara kandung tersebut mendapatkan harta warisan dari saudaranya kakek? Berarti ini lebih jauh, detail lagi, lebih jauh lagi. Dan jika mendapatkan warisan, berapa persennya? Sisanya dikemanakan? Mohon pencerahan dari Pak Kiai, hatur nuhun juga buat Kang Nono. Sama-sama Aki Gazi. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Ini sebagai tema yang pas, ini sama apa yang saya Pak Aki Gazi di Majalengka, pada daerah Majalengka itu tentang mengenai anak dari saudara, berarti ya sebagai keponakan juga. Nah, kalau sekiranya itu benar, itu sebagai keponakan, sebagai cucu lah katakanlah, tapi sebagai keponakan kalau melihat dari yang meninggal tadi, tetap dapat hak. Karena perempuan ya sesuai dengan koridor hukum, maka kalau perempuan kalau sendirian setengah. Oh, setengah ya. Iya. Kalau dua lebih dari satu, perempuan semua 2/3 kata surat An-Nisa ayat 11 itu. Nah, tapi ketika tidak ada yang lain, hanya itu, sisanya untuk siapa kan gitu loh. Sisanya untuk Basnas juga, untuk dirkola, karena Basnas itu tidak hanya sekedar untuk membagi menerima zakat infak sodako, tapi Basnas pula menerima DSKL. DSKL itu singkatan dari dana sosial keagamaan lainnya. Dana sosial keagamaan lain itu salah satu diantaranya adalah harta waris kalau seandainya tidak ada waris lain, gitu loh. Dan dana sosial lain diantaranya adalah nazar juga bisa, termasuk kurban, termasuk DSKL. Artinya Basnas berhak pula untuk mengelola hewan kurban. Nah, namanya DSKL, dana sosial keagamaan lainnya selain zakat infak sodako. Itu ya, jelas ya. Ya, baik. Yang ingin bergabung silakan melalui 02318493259. Silakan 02318493259. Bukan ke 74 ya. Kita terima terlebih dahulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Pak Kasmo dari Subang. Pak Kasmo di Subang. Mangga silakan Pak Kasmo. Sama Bung Nono ini? Betul, sama Nono. Iya, terima kasih Bung Nono, pencerahan Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan keterima ke banyak pihak yang belum bagi waris gitu. Amin. Mudah-mudahan jangan sampai bertengkar negara supaya aman, tertib. Setuju. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kasus sedikit demi sedikit saya sok melihat, sok mendengar itu masalah bagi waris. Ada perempuan nggak punya anak, betul dulu, tapi yang lakinya ngambil anak 3, rumah tangganya cukup lama gitu. Nah, cukup lama-lama ya itu meninggal. Si perempuan tadi nggak punya anak, nggak punya ya dulur lah gitu, biasa dulurnya ada. Nah, ini cara bagi warisnya bagaimana gitu. Punya anak tiri, namanya pedangnya tiri, lama rumah tangganya gitu, tapi dunianya melimpah gitu. Bagaimana cara bagi warisnya? Anak tirinya laki perempuannya 3 tadi? Anak tirinya laki-laki semua. Oh, laki semua, oke, siap. Iya. Ya, segitu aja. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan, istrinya tidak punya anak, tapi laki-lakinya punya anak 3, laki-laki semua. Oke, silakan.
Nah, karena menikah ini cukup lama ya, maka harus dikondisikan, diklasifikasikan mana harta bawaan, mana harta bersama utama Ya, itu. ya. Kalau sekiranya menikah yang kedua, istri tidak punya anak, kemudian suami bawa anak dari istri yang pertama, menikah sekitar selama 10 tahun atau 20 tahun lah katakanlah. Ilustrasi ya, karena tadi tidak sampaikan berapa nilai hartanya. Betul, betul. Ya, ilustrasi saja. Ternyata harta itu miliknya istri berupa rumah sama sebagai harta bawaan, gampangnya nih ya. Harta bawaan rumah. Nilainya harga rumah 100 juta, nggak usah banyak-banyak lah. Iya. Nah, ternyata 20 tahun menikah dengan suami bawa anak itu ada harta bersama pula. Harta bersamanya selama 200 juta lah. Sakit baik sekarang. Dari harta bawaannya berupa rumah awal 100, berenovasi loh ya. Iya. Kemudian harta bersamanya 200. termasuk renovasi tadi 200 gambarannya. Nah, harta bersama 200 itu dibagi dua dulu. Ya. Masing-masing berapa? 100-an. 100 juta untuk suami, 100 juta untuk istri. Ya kan? Tinggal yang bawaan. Yang meninggal ada kan istri nih ceritanya. Nah, harta bawaan istri juga ada. Ya, ini berupa rumah dulu lah, sebelum renovasi lah. Dinilai sepakatan 100. Berarti objek waris milik istri yang meninggal dunia tidak punya anak dengan suami yang sekarang ini, jumlahnya berarti 100 tambah 100. 100 harta bawaan, 100 separuh dari harta Iya. bersama tadi. Betul, Nyambung betul. ya? Ya. Ya, berarti jumlah berapa? 200. Ini waris istri ya? Iya. Harta waris istri. Ya, tapi kan si suami kan dapat hak harta bersama tadi. Iya. Sebelum dibagi waris 100 ya. berarti 100. Nah, kemudian kalau bisa karena tidak punya anak diambil dulu zakatnya, diambil dulu sodako jariyahnya, kan gitu loh. Kan yang capek kan siapa? Kan istri. Nah, diambil sodako jariyahnya. Taruh sampai diambil sisanya 150 lah katakanlah. 50 jutanya untuk sodako Untuk maksudnya? sodako sama zakat lah, gampangnya ya. Iya. Berarti kan dari 200 sisa 150. 150 itu adalah objek waris setelah dikurangi tadi ya. Berarti kan siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah suaminya. Ya, karena tidak punya anak, maka saudara-saudara istri. Ya, tadi kan ada sedulur tadi. Ya. Saudaranya siapa? Sedulurnya istri. Sedulurnya istri. Nah, karena menikah selama 20 tahun dengan istri ini tidak punya anak, istri meninggal dunia, maka surat An-Nisa ayat 12, suami dapat setengah. Oh, setengahnya ya? Iya. Ini anak tadi kan bukan anaknya istri, Iya. tapi anak dari istri yang pertama. Tidak ada hubungan, tidak menghijab, nukson, tidak. Karena objek yang meninggal adalah istri. Jadi 150 itu hak suami dapat setengah. 75. 75 dari 150 kan. Sisanya itu untuk saudara-saudara kandungnya istri. Karena istri tidak punya anak dengan suami yang sekarang. Kalaupun menikah dengan suami yang pertama juga tidak punya anak, tetap suami dapat setengah pula, kecuali kalau istrinya punya anak dengan suami yang pertama. Nah, beda lagi kan gitu. Karena tidak punya anak, si istri yang meninggal dunia, maka suami dapat setengah. Setengahnya untuk saudara-saudaranya istri. Nah, kalau seandainya saudara istrinya ada yang meninggal yang hidup, ya tetap yang meninggal ataupun yang hidup tetap dapat hak. Karena secara logika tidak ada istilah mantan antara saudara satu dengan saudara yang lain, betul nggak? Iya. Yang mantan hanya sebatas mantan istri, mantan suami. Karena banyak kegafalan di masyarakat ketika meninggal dunia lebih dulu daripada saudara yang lain itu tidak dapat. Maka ini pentinglah melalui ahli waris pengganti tadi. Surat An-Nisa 33 sebagai syar'inya, kemudian regulasinya kompilasi hukum Islam pasal 185 tadi yang saya sampaikan tadi. Ahli waris yang lebih dulu meninggal daripada pewaris, maka kedudukannya diganti pada ahli waris anak keturunannya sebagai ahli waris pengganti. Insya Allah ini sebagaimana amanat dari Pak Kasmo tadi, kalau saya ibaratnya aman secara syar'i Al-Quran,
aman secara regulasi kompilasi, insya Allah aman NKRI. Nah, amin. Oke. Ya kan gitu. Baik. Kita coba buka lagi teleponnya 0231849329. Assalamualaikum. Oh, terputus. Bisa dicoba kembali sekali lagi 0231849329. WhatsApp-nya ke 081324951935. Kalau nggak ada yang oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono Kartono. Oke, Ibu Indra Ya. di Pelayangan. Silakan Ibu Pelayangan Indra. Cirebon Timur. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz Nasuha Fakih SAG MESC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ingin bertanya begini. Misal adik Bu Indra dapat hadiah, katakanlah 1 M, lalu berbagi, Bu Indra dapat 100 juta gitu. Nah, apakah itu termasuk harta bawaan atau harta gonogini? Ya, harta hadiah ya. Iya, jadi nah, begitupun suami Bu Indra misalnya juara catur, Dapat hadiah. dapat 100 juta. Ya. Nah, itu apakah harta bawaan atau harta gonogini juga? Ingin saya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih Bung Barayudhistira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harta hadiah, termasuknya Hadiah, harta bawaan atau harta gonogini katanya. Ya, Silakan. oke. Terima kasih Bunda Indra, menyimak luar biasa, ini aktif ya. Nah, ini kita ngambil kepada hasil dari kemarin itu, saya ngambil dari kompilasi hukum semua, kompilasi hukum Islam ya. Di sini ternyata bahwa ada 2 istilah, ada harta bawaan, ada harta bersama. Kalau harta bawaan ini ya sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam pasal 85 ayat 1 yang berbunyi harta bawaan masing-masing dari suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, kan jelas ini, atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi ketika waktu menikah tidak ada perjanjian perkawinan, kalau seandainya harta itu dari warisan orang tua, kategori harta bawaan, termasuk hadiah. Walaupun dalam pernikahan termasuk harta bawaan. Harta bawaan. Harta bawaan. Karena sesuai dengan ini. Kan tadi kan sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Selama tidak ada perjanjian. Selama tidak ada perjanjian perkawinan, kan gitu. Itu disebut sebagai harta bawaan. Pertanyakan hadiah kata tadi kan? Iya sih. Iya. Sedangkan kalau perbedaan harta bersamanya, kalau harta bersama ini kompilasi juga ya, dasarnya yaitu tepatnya pada pasal 1 poin F. Berbunyi harta kekayaan dalam perkawinan atau disebut sebagai syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam perkawinan berlangsung. Selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Nah, pertanyaannya Bunda Indra masalah hadiah. Hadiah Walaupun itu di dalam wasiat, pernikahan didapatkannya yaitu harta bawaan ya. sepanjang tidak ada perjanjian pernikahan. Oke. Itu.
Jelas. Ya. Kan Oke. harus ada dasarnya kan Betul. gitu. Kompilasi hukum Islam ya. Baik, kita bacakan dulu WhatsApp ini, waktunya udah mepet sih, tapi kita bacakan dulu dari Pak Eli Rusdi. Assalamualaikum Kang Ustadz, mau tanya tentang waris. Yang pertama, apakah harta gonogini dibagi-bagi yang cerai mati atau cerai hidup? Oke. Kemudian yang kedua, pembagian waris bagian siapa saja punya anak 3 wanita katanya. Yang pertama dulu, apakah harta gonogini dibagi-bagi Oke. yang cerai mati atau cerai hidup? Jadi gini, bedakan harta bersama dengan harta bawaan. Kalau harta bersama disebut nama lain harta gonogini kata orang Jawa. Kata orang luar Jawa, raja kaya. Ini luar biasa ini raja kaya. Nah, kalau muncul harta bersama setelah menikah itu entah cerai mati, cerai hidup, maka tetap dibagi 2 antara mantan istri, mantan suami kalau cerai hidup. Kalau cerai mati, tetap juga harta gonogini dibagi 2 dulu. Sama kan? Sama, sesuai dengan kompilasi pula pasal 96 dan pasal 97. Itu loh, kompilasi pasal 96 tentang cerai mati. Kalau cerai hidupnya, mohon maaf, cerai hidupnya pasal 96, 97-nya adalah cerai mati kalau salah itu. Nah itu, entah cerai mati, cerai hidup ya, sepanjang didapat setelah menikah. Bedanya kalau cerai hidup hanya dibagi harta gonogini saja, tapi tidak dibagi waris. Atau di kemudian hari meninggal dunia, mantan suami, mantan istri tidak dapat hak waris. Itu bedanya itu. Iya. Ya, paham ya? Paham. Tapi kalau cerai mati gitu loh, sebelum dibagi waris dibagi 2 dulu, yang dibagi hanya yang meninggal, suami yang ditinggal oleh istri yang meninggal dapat warisan. Atau sebaliknya, istri pun dapat warisan karena masih ada ikatan pernikahan. Apa bedanya cerai mati cerai hidup? Kalau cerai mati Allah yang menakdirkan. Iya kan? Tapi kalau cerai hidup, mohon manusia. maaf, gara-gara manusia, human error lah katakanlah, karena perselingkuhan atau karena yang lain. Kalau cerai hidup tidak saling mewarisi, tetapi harta bersama tetap dibagi. Ya, tapi tidak membagi waris sampai ke anak ya berarti. Iya, tapi kalau anak kan beda. Kalau anak sampai kapanpun sebagai ahli waris nanti. Iya sih, nantinya. Kalaupun seandainya masih hidup, anak pun punya hak untuk hadona. Ya, nantinya ketika orang tuanya meninggal gitu kan dibaginya. Iya, betul. Jadi anak ini posisinya ada 2, sebagai ahli waris, sebagai hak hadona. Kalau cerai hidup, tetap anak punya hak hadona dari orang tuanya, entah orang tua laki atau orang perempuan. Tapi nanti ketika orang tua laki atau perempuan ini meninggal kan? Kalau meninggal dunia, nanti dapat hak waris. Iya, bukan pada saat cerai. Bukan saat cerai gitu loh. Yang jadi pertanyaan adalah banyak apa gini nih, kalau cerai begitu Ya, rumah nih permasalahan. Ya udahlah buat anak aja ini gitu loh. Itu Gimana yang kurang Ustaz? tepat, Salah gitu. ya berarti Salah, ya? iya. Jadi supaya tidak ribut adalah karena cerai untuk anak semua, ya tidak tepat. Bagi 2 kalau itu harta bawaan. Iya, karena ingat, suami pun akan menikah lagi masalahnya. Iya kan? Istri pun akan menikah lagi. Tapi kewajiban orang tua, ayah ibu tetap melekat untuk anak sebagai hak hadona. Itu loh. Nah, nanti ketika suatu saat meninggal dunia, tetap diwaris paruhnya yang meninggal dunia. Tapi sebelum dibagi waris, kalau cerai tetap hadona hak gonogini tetap melekat pada suami atau mantan istri itu. Baik, durasinya nih Pak. Pembagian yang kedua, pembagian waris bagian siapa aja punya anak 3 wanita. Iya. Yang jelas anak ahli waris itu diperhatikannya tuh apakah ayah ibu, apakah anak ataupun saudara. Nah, kalau seandainya anak, maka hubungannya dengan anak sama keluarga, sama orang tua. Anaknya berapa tadi? 3. Laki perempuannya? Wanita, 3 wanita. Wanita. Kalau anaknya perempuan semua, surat An-Nisa ayat 11, 2/3. Kalau tidak ada anak laki-laki ya, maka kalau meninggal siapa? Suami apa istri yang meninggal? Enggak disebutin. Kalau yang meninggal suami, istri dapat 1/8. Kemudian 2 anak laki, 3 anak perempuan semua 2/3. Baik. Di situ ada sisa.
sisanya untuk saudara-saudaranya suami, gitu loh. Nah, berarti sisanya berapa? 1/8 sama 2/3, bukan angka yang sama, diambil kelipatan persekutuan terkecil 24. Karena 24 habis dibagi 8, 20 habis dibagi 3. Caranya 24 bagi 8 sama dengan 3 kali 1. 24 bagi 3 sama dengan 8 kali 2, berarti 16. 16 tambah 3, 19. Menuju angka 24, sisanya 5. 5-nya untuk saudara-saudara suaminya. Istri yang tadinya 1/8 berubah menjadi 3/24. 3 anak perempuan semua yang tadinya 2/3, ya menjadi 16/24. Saudara-saudara kandungnya suami yang meninggal dunia tadi mendapat asobah ma'al ghair. Awalnya tidak kelihatan, tidak diwujudkan, sekarang wujudnya ada. Sisanya berarti berapa? 5/24. Baik. 3 tambah 16 tambah 5 sama dengan 24. 24 dibagi 24 sama dengan 1. Berapapun nilai hartanya kalau dibagi dengan angka yang sama, insya Allah tidak ada kurang, tidak lebih. Pas cok. Ya. Siap. Nah, makanya Pasti kita harus cocok. mengikuti karena udah ketentuannya udah sangat jelas, Jelas ya. sekali Baik. Al-Quran tuh. Sebagai penutup silakan Pak Ustadz. Oke, terima kasih Mas Nona Kartono dan para pendengar dimanapun berada. Mari kita bersama-sama di saat ada orang yang meninggal dunia, segerakan dibagi. Dilihat dari siapa ahli warisnya. Kalau sekiranya tidak ada saudara karena meninggal dunia semua, maka hak warisnya diberikan sebagai ahli waris pengganti untuk anak dari saudara yang meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang kita mendapatkan hak waris walaupun sedikit, tapi sudah Al-Quran, hadis, mudah-mudahan hartanya barokah. Al-barokatu hiya ziyadatul khair. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Nasuha Fakih SAG MSY. Dan pendengar, sampai di sini Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Rabu 4 Juni 2025. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.